Tips cara evaluasi iklan di Lazada. Untuk dapat melakukan evaluasi dan analisis tentang performa iklan, kamu harus bisa membaca laporan performa iklan kamu. Sebelum saya mulai pembahasannya, buat kamu yang pertama kali lihat video saya di channel Belajar Bareng Burhan, kenalin saya Burhan Alfironi Muktamar. Saya adalah Lastar Trainer Lazada dan saya juga seller mentor Shopee. Ikuti akun-akun sosial media saya lainnya di Instagram dan TikTok untuk dapat tips dan trik jualan online di marketplace. Sebelum melangkah lebih jauh ke tahap evaluasi dan analisisnya, pertama kamu harus paham dengan istilah-istilah yang ada dalam laporan ini. Yaitu ada pengeluaran, impresi, klik, CTR, CPC, unit terjual toko, pendapatan toko, ROI, unit terjual, dan pendapatan. Pengeluaran adalah jumlah biaya yang kamu keluarkan. Impresi adalah jumlah produk kita berapa kali muncul ke pembeli. Klik adalah jumlah klik produk oleh pembeli. Dan CTR atau kepanjangannya adalah click-through rate atau klik rasio adalah perbandingan antara jumlah klik dengan jumlah impresi. Cara hitungnya adalah CTR sama dengan klik dibagi impresi kali 100%. CPC atau cost per klik atau biaya per klik adalah rata-rata biaya yang kamu bayarkan untuk satu klik. Unit terjual toko adalah total produk yang terjual dari klik yang terjadi pada produk promosi. Jadi jika terjadi cross-selling, maka keseluruhan produk dihitung. Misal, kamu iklan produk A. Ketika pembeli klik iklannya, yang dibeli adalah produk A dan produk B, maka kedua produk tersebut dihitung. Pendapatan toko adalah pendapatan total yang dihasilkan dari seluruh produk yang terjual setelah pembeli klik iklan kamu. Jadi intinya adalah total yang dibayarkan oleh pembeli termasuk diskon, voucher, dan ongkos kirim. ROI kepanjangannya adalah Return on Investment atau imbal hasil. Adalah rasio dari penghasilan Anda dibagi biaya yang dikeluarkan untuk iklan. Unit terjual adalah total produk promosi yang terjual dari klik yang terjadi pada produk promosi. Ini yang dihitung hanya produk yang diiklankan saja. Jadi meski terjadi cross-selling dengan produk lain tidak dihitung. Jadi paham ya, perbedaan antara unit terjual toko dengan unit terjual. Pendapatan adalah jumlah total yang dibayarkan pembeli pada penjualan produk yang diiklankan saja. Yang dihitung hanya penjualan produk yang diiklankan ya. Sudah termasuk diskon tapi masih ada ongkos kirim di dalamnya. Nah, setelah paham istilah-istilahnya, sekarang coba kita evaluasi value atau nilainya ya. Berdasarkan data salah satu iklan produk saya. Pertama, atur dulu jangka waktu laporannya adalah 30 hari terakhir agar datanya terdistribusi normal. Pada bagian pengeluaran menunjukkan 109.000 sekian. Ini terlalu kecil pengeluarannya jika dibandingkan dengan pendapatan toko saya secara keseluruhan, baik iklan dan non-iklan. Masih di bawah take rate fashion yaitu 3-8%. Jadi pengeluaran ini harusnya masih bisa dinaikkan agar trafficnya lebih maksimal lagi. Bagaimana caranya? Tipsnya kapan-kapan saja ya. Nanti kalau sempat saya buatkan video tentang cara scale up iklan.
Selanjutnya pada bagian impresi menunjukkan angka 9147. Impresi ini hanya sekitar 5% dari volume pencarian kata kunci yang digunakan. Sudah lumayan sebenarnya karena saya dapat impresi sekitar 300 per hari. Tapi menurut pengalaman saya, baiknya impresi ini adalah setidaknya 10% dari volume pencarian. Terus kembali lagi pertanyaannya, gimana cara meningkatkannya? Ya, itu masuk dalam bab scale up ya. Video kali ini saya mau fokus pada evaluasi dan analisisnya dulu. Yang penting kamu sudah tahu bahwa impresi yang baik adalah setidaknya 10% dari volume pencariannya agar maksimal. Selanjutnya adalah jumlah klik, yaitu 516. Ini artinya produk saya yang tampil sebanyak 9.147 kali mendapat 516 klik. Pertanyaannya, jumlah ini baik atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus lihat CTR-nya. Di laporan iklan saya, CTR-nya adalah 5,64%. Angka ini didapat dari 516 dibagi 9.147 kali 100%, sama dengan 5,64%. Nah, CTR seperti ini bagus atau enggak? Jawabannya bagus, pakai banget. Dari angka ini bisa dibilang produk saya bagus, judulnya relevan atau sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Foto produknya cukup menarik dan harganya juga menarik. Dari referensi yang saya baca, CTR yang baik itu adalah lebih besar sama dengan 1,5%. Tapi kalau saya pribadi menyarankan CTR yang baik adalah lebih besar sama dengan 2%. Kalau mau aman di algoritma Lazada, saya sarankan ikuti saya pakai standar 2% saja. Selanjutnya kita lihat bagian CPC atau biaya per klik dengan nilai 211. Saya menggunakan kata kunci yang bisa dibilang sangat umum dengan volume pencarian yang relatif besar, yaitu rata-rata sekitar 60.000 pencarian per 30 hari terakhir, atau kurang lebih sekitar 2.000 pencarian per harinya. Jadi biaya 211 ini bisa dibilang sangat amat murah banget. Padahal harga bid iklan saya itu sama dengan harga bid yang ditawarkan Lazada. Kok bisa murah banget CPC-nya? Bisa dong, asal kamu paham bagaimana algoritmanya bekerja. Tapi nggak saya jelaskan dulu di sini karena bakal panjang kali lebar sama dengan mumet. Selanjutnya unit terjual toko sebanyak 280 unit. Indikatornya dibilang baik jika nilainya lebih besar dari unit terjual. Kenapa? Ya karena banyak terjadi cross-selling. Kamu jual produk A tapi produk B ikut terjual, kan bagus. Selanjutnya nilai pendapatan toko di antara angka 5.400.000 sekian. Jumlah yang dibayar ini sudah dikurangi diskon dan voucher. Tetapi ngeselinnya adalah di dalamnya masih ada biaya ongkos kirim yang dibayar pembeli juga. Nggak cuma itu, jumlah ini juga termasuk paket-paket yang gagal pembayaran, misal karena gagal COD atau alasan lainnya. Jika kalau tidak teliti,
pasti jadi salah evaluasi dan analisis. Kabar buruknya, tidak ada cara untuk memisahkan biaya ongkirnya. Triknya adalah dengan mencari rasio pendapatan aktual dibagi dengan pendapatan di bisnis analisis. Tentunya untuk mendapatkan pendapatan aktual, kamu harus punya laporan keuangan yang baik. Nah, pertanyaannya, punya laporan keuangan tidak? Saya tebak kebanyakan jawab nggak punya. Sudah kuduga. Rasio pendapatan toko aktual saya adalah sekitar 70%. Pelan-pelan kamu cari rasio pendapatan toko aktualmu ya. Berarti pendapatan toko aktual saya adalah 70% kali 5.415.136 sama dengan 3.790.595. Selanjutnya adalah nilai ROI atau imbal hasil, yaitu 49,59. Atau lebih mudahnya bisa dibaca, pendapatan dari iklan adalah 49,59 kali dari biaya iklan yang dikeluarkan. Ini adalah bagian yang paling penting untuk evaluasi iklan kita. Karena boncos tidaknya iklan kita ditunjukkan pada bagian ini. Tadi sudah dibahas ya tentang pendapatan toko aktual. Jadi kita juga harus mencari ROI aktual kita, yaitu 3.790.595 dibagi 109.198 sama dengan 34,71. Jadi pendapatan asli dari iklan kita adalah 34,71 kali biaya iklan yang dikeluarkan. Ini berarti biaya iklan yang saya keluarkan adalah sekitar 2,88% dari harga produk saya. Dari margin profit saya, nilai ROI ini sangat baik sekali. Selanjutnya adalah pendapatan sebesar 4.300.000 sekian. Ini pendapatan yang didapat hanya dari penjualan produk yang diiklankan saja. Jika sudah paham, harusnya kamu bisa mengevaluasi dan menganalisis performa kata kunci sendiri ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena konsepnya sama. Jika masih bingung, kamu bisa ulangin lagi nonton videonya pelan-pelan sampai kamu paham bagaimana cara mengevaluasi laporan performa iklan kamu. Segini dulu video dari saya, semoga dapat membantu dan meningkatkan pengetahuan kamu dalam jualan online. Terakhir, pesan saya untuk menutup video ini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.